Saudara Komandan Kompi C di Batalion tempat mendiang Prada Lukinamo bertugas hari ini bersaksi dalam sidang pembuktian 4 terdakwa. Letu Rahmat jadi saksi ke-12 untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Briansemi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Keempat terdakwa tersebut diduga menganiaya Prada Luki hingga berujung kematian. Mereka diancam hukuman 9 tahun penjara. Di awal kesaksiannya, Letu Rahmat mengaku melihat terdakwa Pratu Alan menganiaya Prada Luki dan Richard. Keesokan harinya saksi melihat banyak luka bekas penganiayaan di bagian punggung almarhum Prada Luki. Waktu saksi datang ke ruang staf Intel, masuk. Siap, kami langsung masuk. Kami suruh langsung keluar semua. Oh, saksi masuk. Ada siapa saja di dalam? Siap, di situ ada Letnan Faisal, ada Letnan Lukman, ada Pratu Alan. Terus? Siap, di situ sama izin almarhum dengan Prada Richard. Begitu saksi masuk, apa yang saksi lihat di dalam ini? Sedang ngapain mereka? Siap, waktu itu di jambuk sama Pratu Alan, kami langsung suruh panggil Pratu Alan. Kami suruh langsung, tidak ada lagi yang kumpul-kumpul di sini, pulang semua. Tidak ada yang pemukulan. Waktu datang ke ke rumah jaga tadi, jam 9, keadaannya seperti apa itu yang almarhum sama Richard ini? Siap, waktu itu kami untuk keadaannya kami langsung tanyakan. Bagaimana? Kami cek kode fisiknya. Waktu itu kami langsung, karena kami lihat, langsung kami panggil Letda Erman. Enggak, itu tadi lihat fisik ya kan? Siap, lihat fisik. Gimana kondisinya? Waktu itu luka-luka. Dua-duanya? Siap, betul. Di mana luka-luka yang ada saksi lihat? Di punggung. Kami suruh angkat baju, kami cek. Sudah itu kami panggil Danton Kes, Letda Erman. Banyak enggak lukanya? Siap, banyak. Banyak ya? Siap. Sementara itu di tengah jalannya sidang Ibunda Prada Lukinamo tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Komandan Kompi C di Batalion tempat putranya bertugas. Sang ibu mengaku tak sanggup membayangkan kondisi anaknya sampai akhirnya mengembuskan napas terakhir di RSUD Airamo, Agakeo. Ibu Prada Luki pun meminta Komandan Batalion serta Dokter Perwira Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo bersaksi di muka sidang. Itu dia datang memperkenalkan diri sebagai dokter batalion. Apa yang waktu awal-awal dijelaskan dokter Bambang ke mama? Dia hanya perkenalkan diri terus habis itu dia kebanyakannya komunikasi kayaknya lewat HP dengan komandan. Pada sidang yang berlangsung hari ini, Bunda almarhum Prada Luki tak kuat mendengar kesaksian Letu Rahmat perihal penyiksaan yang dialami putranya. Sudah ada jurnalis Kompas TV nih, Putu Trisnanda yang mengikuti jalannya persidangan hari ini. Putu, selamat petang. Putu, bisa Anda gambarkan kembali bagaimana kesaksian dari Danki Yonif Wakangemere, Letu Rahmat yang kemudian membuat Ibunda Prada Luki menangis? Ya, selamat petang, Dipo dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan kondisi dan juga kekerasan yang dialami oleh sang putra, yakni mendiang Prada Lukinamo, di mana tadi dari keterangannya, kalau kita tarik ke belakang begitu ya, secara kronologis pada saat periode penyiksaan itu terjadi di akhir Juli sampai dengan di awal Agustus, sampai akhirnya Prada Lukinamo ini dinyatakan meninggal dunia, ini memang ada beberapa hal yang disaksikan secara langsung begitu oleh saksi, diantaranya sempat mendengar suara rintihan, jeritan, minta ampun begitu ya dari Prada Lukinamo. Kemudian juga melihat ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh Pratu Alan kepada mendiang. Kemudian juga tadi sempat disampaikan bagaimana kondisi dari Prada Lukinamo pada saat berada di ICU, sudah menggunakan ventilator. Tentu bagi seorang ibu itu bukan hal yang mudah, Dipo dan juga saudara. Sehingga tadi ketika sidang berjalan kurang lebih selama 1 jam, di tengah-tengah sidang akhirnya Ibunda dari Prada Lukinamo ini memutuskan untuk keluar dari ruang sidang dan juga berhenti untuk mendengarkan keterangan saksi begitu.
Karena kalau kita lihat ini memang merupakan saksi ke-12 di mana dari total berkas yang dimasukkan begitu ya oleh auditor militer kepada majelis hakim, diserahkan kepada majelis hakim, ini ada 12 keterangan saksi ditambah 2 keterangan tambahan yaitu dari dokter dan dari anggota TNI, kemudian juga dari perwira tempat Luki ini berdinas, kemudian juga dari keterangan dokter. Tentu saja ini bukan hal yang mudah begitu bagi ibunda dari Pradana Luki Namo, sehingga akhirnya keluar dari ruang sidang menangis. Dan tadi satu hal yang disampaikan kepada kami di Polda juga Saudara, jurnalis Kompas TV, memang meskipun ini hal yang tidak mudah begitu untuk didengarkan kembali, tapi harapan dari ibunda Pradana Luki Namo itu hanya satu, bahwa terdakwa yang kemudian sudah berkali-kali disebutkan di dalam ruang sidang begitu ya, namanya disebut, perilaku kekerasan yang juga disebut oleh para saksi, ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian juga ada beberapa saksi tambahan yang diharapkan ini dihadirkan juga ke muka sidang oleh keluarga dari Pradana Luki Namo, khususnya oleh ibunda, yakni Komandan Batalion sebagai pimpinan tertinggi yang seharusnya mengawasi dan juga bisa menghentikan aksi kekerasan yang terjadi pada Pradana Luki Namo, dan juga dokter di batalion yang memiliki jabatan perwira begitu, sehingga harapannya karena mengetahui dari Pradana Luki Namo ini mendapatkan perawatan awal di batalion, kemudian dirawat inap di RSUD Air Ramo Nagekeo sampai dengan masuk ke ICU, ini selalu mengikuti bagaimana prosesnya. Jadi harapannya ketika mengikuti seluruh proses tersebut, maka dokter ini bisa memberikan keterangan apa sebenarnya luka yang dialami oleh Pradana Luki Namo. Karena ini akan berkaitan dengan unsur pasal yang didakwakan begitu ya kepada para terdakwa, di mana ada 3 unsur yang paling penting sebetulnya di Polda juga Saudara, ya ini ada kekerasan atau penyiksaan dilakukan oleh anggota militer dan berujung pada kematian. Kalau kita lihat bagaimana keterangan dari dokter sudah disampaikan begitu ya dari beberapa sidang di pekan lalu, bahwa memang utamanya kematian Pradana Luki ini disebabkan oleh infeksi, kemudian gagal ginjal dan kerusakan fungsi limpa yang dipengaruhi oleh infeksi dari luka-luka di sekujur tubuh Luki. Jadi yang diharapkan keterangan dari dokter yang dijadikan saksi tambahan ini bisa menguatkan keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh 12 saksi dan juga 2 dokter yang dihadirkan ke muka sidang. Dipo. Kita nantikan hadirnya keadilan untuk keluarga almarhum Pradana Luki. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Tisnanda. Selamat bertugas kembali.